Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Didominasi gula impor, harga gula di pasar pagi Kota Tegal masih mahal. Diduga depresi, seorang pria di Kudus tega membacok istri dan anak kandungnya sendiri. Puluhan jemaah lansia asal Brebes harus menggunakan kursi roda selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Seorang pria di Kudus tega membacok istri dan anak kandungnya sendiri. Meski selamat, kedua korban mengalami luka bacokan cukup parah di bagian kepala. Semburat rasa trauma masih terpancar dari wajah Sutiah, seorang perempuan warga Kedung Dowo Kudus setelah menjadi korban pembacokan oleh suaminya sendiri Sabtu lalu. Sutiah masih setengah percaya sang suami yang ia cintai sepenuh hati tega membacok dirinya dan sang buah hati saat tengah tertidur. Pembacokan terjadi Sabtu lalu pukul 11:30 malam. Sutiah saat itu bersama anaknya tengah tertidur di ruang tengah rumahnya. Tiba-tiba, sang suami datang dan membacok kepala Sutiah dan anaknya menggunakan golok. Akibat ulah suaminya itu, Sutiah dan anaknya mengalami luka cukup parah di bagian kepala sehingga harus mendapatkan sejumlah jahitan. Jenengan luka di bagian mana? Terus anaknya di bagian mana, Bu? Kepala ini 2 bacokan. Siapa loh? Terus anak saya 1 bacokan, 1 kali bendu. Sama bendu niku dibacok. Posisi dalam kondisi tidur. Tidur nih. Mboten sadar kalau tidur. Mboten ngertos. Usai kejadian, pelaku berinisial S telah diamankan di Polsek Kaliwungu Kudus. Diduga pelaku mengalami depresi setelah lama menganggur dan tidak bisa menafkahi keluarganya. Dan suaminya beralasan mau istirahat, kemudian ke belakang ternyata sudah bawa golok, kemudian tanpa bicara apapun langsung membacokkan golok itu ke arah kepala istrinya 2 kali, kemudian ganti mengarahkan ke arah kepala anaknya 1 kali. Rebutan golok yang dibawa oleh si pelaku, kemudian rebutan sampai ke sini, baru ditolong oleh warga, kemudian baru bisa diamankan, kemudian dibawa ke Polsek. Namun untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, yang bersangkutan telah dibawa ke RSUD Lukmono Hadi Kudus. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Kelalaian memancing terjadinya tindak kejahatan. Sepertinya itulah yang terjadi pada seorang pengendara motor di Kota Semarang ini. Lupa meninggalkan ponsel di motor saat makan di rumah makan, ponselnya pun raib di gondol pencuri bersepeda motor. Pencurian ponsel yang tertinggal di dashboard motor yang dilakukan oleh seorang pria bersama seorang anak kecil terekam kamera pengawas di parkiran motor di depan salah satu rumah makan di Jalan Indra Prasta, Kota Semarang. Ironisnya, saat melakukan kejahatannya, pelaku sebenarnya datang ke rumah makan setempat bersama seorang istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Kejadian tersebut baru diketahui setelah korban yang merasa ponselnya hilang meminta diputarkan rekaman kamera pengawas. Korban adalah pembeli yang hendak mengambil menu makanan. Namun pembeli tersebut baru tersadar ponselnya tertinggal di motor yang diparkir di depan rumah makan. Namun ponsel tersebut tidak ketemu karena telah dibawa kabur oleh pencuri. Itu berapa orang Mas yang ngambil Mas? Yang ambil 1 orang bawa bapak, tapi ada anaknya di CCTV. Itu sama istri atau? Ya sama istrinya. Sama istrinya? Jadi beli es di sini. Tidak beli makan? Enggak, cuma es saja. Terus habis tahunya gimana itu? Si bapak? Banyak sih, langsung bilang HP-nya hilang Mas. Saya minta tolong pertama enggak. Terus diputerin rekaman itu ya? Potongan video pencuri ponsel yang membawa anaknya itu pun kini beredar luas di media sosial dan mengundang cibiran warga. Terkait pengusutan kasus pencurian tersebut, anggota Polsek Semarang Tengah yang datang ke lokasi telah melakukan penyelidikan awal.
Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Merespon kecelakaan bus yang membawa pelajar SMK hingga menewaskan 11 orang, Satlantas Polres Brebes bersama Dinas Perhubungan menggelar razia kelayakan kendaraan. Mereka memeriksa kondisi bus mulai dari rem, lampu, ban hingga klakson. Razia kelaikan kendaraan digelar di garasi bus pariwisata Dedi Jaya pada Sabtu kemarin. Satlantas Polres Brebes dan Dinas Perhubungan setempat mengecek satu persatu kondisi kelayakan kendaraan atau kir bus. Seperti kondisi rem, lampu, ban, alat pemadam ringan, alat pecah kaca, hingga klakson bus. Pemeriksaan yang pertama masih ditemukan apar yang sudah kadaluarsa, ya, apar. Kemudian untuk ban ada juga yang vulkanisirnya sudah tidak layak lagi, ya. Kita sudah berikan masukan. Kemudian untuk masalah klakson, ya, klakson ada juga klakson telolet. Klakson telolet itu membahayakan karena apa? Karena menggunakan sistem rem angin untuk membunyikan klakson telolet. Dampaknya apa? Dampaknya pada saat nanti rem dibutuhkan atau rem angin itu dibutuhkan, anginnya sudah, tekanannya sudah tidak dalam kondisi optimal. Dishub Kabupaten Brebes mengatakan kir dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali. Hal itu untuk meminimalisir kecelakaan karena tidak layaknya kondisi bus, terutama bus pariwisata dan antar kota antar provinsi. Kalau untuk pariwisata seperti mobil yang lem, Mas, setiap 6 bulan sekali kita lakukan uji kir atau pemeriksaan kelaikan jalan di kantor Dishub Kabupaten Brebes. Nah, terus ada sanksi nggak Pak pada pemilik kendaraan ya pariwisata jika ada aturan-aturan yang tidak dipenuhi Pak untuk kelaikan kendaraan atau apa Pak? Kalau untuk sanksi, apabila kita untuk bisa melaksanakan uji kir ada kekurangan, kita pulangkan, kita tidak luluskan. Kita kasih waktu selama 14 hari untuk perbaikan. Razia kelaikan kendaraan digelar merespon kecelakaan di Subang yang menewaskan 11 orang dalam wisata pelajar SMK. Sugiartono melaporkan dari Brebes.